jitukum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'tau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sadaqallahul azim. Ayat sebelum ini di waktu pelajaran semula tak sempat ada isyarat-isyarat di dalam surat Al-Hadid yang akhirnya membuka rahasia Al-Hadid. Al-Hadid besi. Quran kok ada suratnya namanya surat besi. Ada apa besi? Dalam zaman modern jawab ini tiap orang mengerti. Tidak ada sesuatu perkakas, tidak ada sesuatu benda yang dikerjakan sondar besi. Tapi mereka memahami dibawa oleh keadaan hidup. Quran membawakan surat besi. Tapi sebelumnya dikatakannya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tauhid yang disuruh jalani sehingga merasakan diri sangat kecil berhadapan dengan Ilahi dan tampak kebesarannya di alam, kebesaran yang tidak ada duanya. Wal awal wal akhir, dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi sebelumnya tidak ada sesuatu, sesudahnya tidak ada pula. Wal zahir wal batinu, dialah yang lahir, dialah yang batin. Lahir di dalam pikiran manusia, apa yang nampak oleh mata, apa yang didengar oleh telinganya, diraba kulitnya. Di luar itu batin, kata manusia. Maka batin didapat oleh perasaan, akal, dan ruh. Dia mengatakan dia yang batin. Bagaimana manusia memahami barang itu? Dia memahami di tengah jalan. Otak bermula memahami cuma seperti orang melihat programa. Ada programa membilangkan filmnya main begini. Tapi sebelum menyaksikan angan-angan meraba-raba, wal awal wal akhir wal zahir wal batinu, di mana roh tergetak, tidak tempat memanggilkan atau mengadukan nasib. Di sana dia merasa hanya tolongan Allah, betul tolongan itu turun. Jadi perkara pribadi dia meluas ke alam. Meluas ke alam bukan hanya melihat matahari bulan seperti anak-anak, tapi sedikitnya seperti orang yang telah berumah tangga mengerti anak lahir sebelumnya sudah disiapkan segala keperluannya. Nampak di belakang anak ada cinta yang sangat hebat. Cinta itu yang menggerakkan rumah tangga, maka cinta itu yang menggerakkan alam, cinta ilahi. Dia sampai ke sana naik pengajaran surat Al-Hadid kepada tauhid.
yang memiliki segala sesuatu yang ada bagi manusia. Di belakang dia katakan, bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhan. Kata ini boleh dikatakan karena yang benar yang memberitahu wow biljam'i, maknanya manusia dituju paling akhir ini umat Muhammad. Susunan kata memberitahu tiap-tiap diri hambanya mempunyai kesalahan. Kalau tidak punya kesalahan, tidak disuruhnya bersegera agar memohon ampun. Ini kata ini. Saya tidak mencuri, saya tidak membohong, saya tidak menyalahi janji, saya tidak menipu segala macam. Ya, saya tidak. Kamu bersih. Tapi adakah kamu hitung gelombang mata yang membawamu penuh isi dan diisi dengan mendekat dan hati dan diri kepada Ilahi dengan pengetahuan, penyelidikan dan mendengarkan wahyu yang telah diturunkan. Adakah gelombang itu kamu isi terus? Di sana baru rintang hidup yang menjadi sebab tidak dapat menghadapi itu. Ini satu kesalahan yang sangat berat. Apa rintang hidup lebih tinggi daripada bahaya yang akan dipukulkan Ilahi karena kesalahan kurang hormat. Ayah dan ibu memanggil dengan segera dilayani. Ini panggilan Ilahi tidak dilayani, hanya di mana tempo tenang saja. Apa panggilannya? Pertunduk yang aku berikan 23 tahun lamanya. Apa kamu merasa pelajaran yang sedikit perkara uduk, salat, puasa, zakat, dan amar ma'ruf nahi munkar kamu sudah berhenti? Tidakkah ada ujung dari perintah ini? Hilangnya kekuasaan zalim di muka bumi, tegaknya kekuasaan keadilan di atas nama Ilahi. Beragamakah namanya? Negaranya dasarnya cara berpikirnya sendiri, sedang dia negara Tuhan yang punya. Apakah nanti tidak mesti bertanggung jawab di atas wahyu yang diperintahkan? Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajakmu kepada Allah. Ala basiratin ana, di atas pengertianku. Wa man ittaba'ani, dan pengertian orang yang di belakangku yang mengikuti. Bukan saya panggil menjadi kiai, bukan saya panggil menjadi orang tenang-tenang, menjadi orang yang dari khalifah, wakilku di bumi, hamba yang sadar. Adakah itu dirasakan oleh kaum muslimin? Di manakah mereka sekarang? Asal beragama, tidak beragama, betulkah namanya? Apa benarkah Allah itu ada apa tidak dalam hatinya? Kau bisa digalak belokkan oleh sesuatu yang akhirnya seperti orang di pasar sore-sore sama pulang tinggal tempat dan kotorannya saja. Maka hidup dalam makna hidup yang hakiki itu yang dipanggilkan oleh Tuhan. Bukan menjadi seorang kiai, bukan menjadi seorang kadi, bukan menjadi seorang wali, bukan menjadi seorang sufara, tidak. Istajibu lillahi min rasul fima da'atum ila ma da'atum ma yuhiku. Memenuhi olehmu panggilan Allah kepadamu dan panggilan Rasulnya. Dalam panggilan itu sesuatu yang memberi hidup kepada kamu.
Hidup dalam arti Quran, bukan hidup dalam arti falsafah. Bukan asal demokrasi, asal kemanusiaan, asal kehidupan cukup dunia. Nanti kamu dirintang oleh dunia. Demikian tinggi di dalam ayat wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Tanda di belakang ada sesuatu. Apa? Sesudah dengan kenyataan dan bukti. Benar wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlawanan Quraisy begitu memuncak, cukup 13 tahun. Ukuran 13 disempurnakan. Bangsa dunia tatidunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Mereka berusaha mengancammu dengan pembunuhan. Liyukhrijuka minha. Mereka mau mengusirmu dari Mekah. Ya, wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Mesti kejadian, tapi tidak lama. Dalam masa pendek, saya kembali ke Mekah. Ada apa kata-kata ini isinya? Kata-kata ini melangkah Tuhan hadis pertama. Sesudah dengan dakwah, jangan segala tingkah laku yang baik dan sopan, dengan segala kesabaran menghadapi sifat kurang, boleh dikatakan ya kurang ajarnya roh musyrik. Akhirnya mau dihabisi Rasul Allah sendiri, mau dihabisi hidupnya. Allah memerintahkan berangkat. Jalan selangkah melihat juga ke belakang, ingat kepada tempat tumpah darah. Tentu bagaimana kita Nabi pun punya perasaan begitu pula. Tapi dia tidak diberitahu tidak lama, berapa entah. Akhirnya turun surat hadis Madinah. Besi ada apa? Kebenaran tegaknya akhirnya sesudah keterangan dakwah, hujjah, bukti, itu yang menegakkan. Ada jiwa yang harus dilayangkan, ada darah yang harus ditumpah. Harus kata Tuhan, bukan harus kata siapa. Karena tidak diizinkan mereka tinggal begitu Tuhan ajar di atas muka bumi. Mereka sedikit baru 317 penyerangan dari Abu Jahil 950 tidak padam. Kata Abdullah bin Ubay ketika berangkatnya tentara Nabi, merasakan sebab katanya mesti hancur Nabi. Jumat pagi matahari terbit mulai bertimbul, masuk zuhur habis peperangan. Yang hidup sama lari, yang luka parah tinggal di medan perang, 70 mati, 70 ketangkap. Untang panting lari ke Mekah, tinggal baju di badan saja, lain tidak ada. Abu Lahab yang tadi mencemooh kepada Nabi, mendengar itu datang badannya menggejar dari kemarahan. Terlalu tinggi darahnya, panas sampai di luar ukuran, datang penyakit topeng. Katanya topeng, tapi tibanya dagingnya itu hancur ya, sehingga baunya bukan lagi. Sementara hidup diperlihatkan dalam melawan dan menangkis kebenaran ilahi.
dalam itu meninggal. 4 orang bijak bangsa arti diupah untuk menguruskan. 4 hari sesudah dia mati baru orang berani mendekati takut perpindahan penyakit. Selain kalimah ilahi sudah cukup, bukan teori. Saya khawatir kita satu masa akan disengsarakan Allah selama tidak nama Allah di Indonesia dihormati. Saja dihormati. Negara berpancasila dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Coba ahli falsafah dan ahli logah. Susunan kata berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adakah tekanan kata-kata kerja atau kata-kata ilmu atau kata-kata cuma menyadari? Kata-kata kerja tidak ada di dalam. Kalau kata-kata kerja berdasarkan menuhankan, ada kata ed, no, mereka Tuhanan sifat, maka umat ini membohongi ilahi. Untuk keamanan kami katakan ketuhanan Maha Esa, tapi menyembah Tuhan kami ya kalau kami sanggup. Kalau Tuhan membalas nanti satu masa, alangkah baiknya urusan ini. Jadi karena itu saya berpikir satu-satu membayar utang Muhammadiyah harus menjadi umat sadar di Indonesia. Bukan hendak merebut kemerdekaan negara, negara sudah merdeka. Hendak mencapai menempuh jalan menyempurnakan tegaknya Islam sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang menuduh Muhammadiyah berpolitik. Kalau orang mencirikan sekarang saja, siapakah Abu Lahab bagi Rasulullah? Bukankah paman? Siapakah Abu Talib yang cinta tetapi membela begitu mati-matian iman dia tidak mau sampai mati? Tidak semudah mengambil jambu berbuah masa menempuh jalan menegakkan kebebasan. Akan lama kebebasan ditegakkan penuh jalannya dengan bunyi. Coba orang lain merasa kebaikan kalau tegak dia rugi, kekacauan kalau tegak dia beruntung. Tapi pikiran matang yang bisa memahamkan ini. Kalau pikiran yang tetap selamanya suka lembek, suka ya apa adanya, suka berjalan tidak tentu arah, suka berhitung tidak tentu ujung pangkalnya, suka diri tidak mengerti, suara Quran tidak akan terdengar sedikit pun. Kekafiran yang akan tumbuh dalam diri, beratnya soal itu. Betul semoga. Tidak peperangan tumbuh, ada kecerungan. Bukankah sekarang ini sudah nampak tanda-tanda kemarahan ilahi? Desa-desa atau negara yang tadinya tidak pernah banjir begitu tinggi, sekarang sampai ke puncak rumah. Sampai beribu hektar sawah binatang. Sampai rumah hancur dibawa oleh banjir. Apa itu bencana alam? Alam memiliki bencana. Alam tidak punya perbuatan yang bisa dituntut karena dia bukan mukallaf. Dia tidak berakal. Dia tidak perempuan, tidak laki. Dia tidak makhluk yang mesti bertanggung jawab. Dia ada makhluk persiapan untuk yang dibikin programa menempati tempat itu. Alam tidak membuat bencana karena Allah menunjukkan kemarahan. Tidak boleh, tidak. Kami harus sadari, jangan salat itu asal salat, puasa asal puasa, masjid asal masjid, berbuat baik asal berbuat baik. Perhitungan sampai tegak Quran
Kita berbuat baik kepada orang. Asal kita dengan manusia ada ujungnya. Selama dia cinta, dia akan benci. Dan kalau ada orang laki istri yang cinta mencintai, satu elok yang satu bagus. Kalau anaknya sudah 10, yang perempuannya sudah tidak elok badannya lagi, yang laki-laki ubannya sudah mulai tumbuh, gigi sudah umpang bulan, akan diharap melihat dia hidup seperti umur mula-mula kawin. Tak ada. Malah jadi berdiri bagaimana? Risau pagi, risau sore, itu yang ada. Nikmat yang sudah lalu begitu tidak teringat lagi. Malah kadang-kadang kebaikan lama diceritakan. Lain manusia. Jadi kalau bukan lillah ikhlas menegakkan Muhammadiyah, baik berhenti saya mengucapkan keikhlasan pokok menegakkan agama Allah menjadi syarat mutlak benteng yang setiap-tiapnya. Alangkah besar pemerintah, apanya yang besar? Tentaranya, uangnya, siapa yang punya? Apa mereka punya? Kalau ditekan kenop oleh Tuhan sedikit saja pertandingan sudah heboh seperti ini. Allah yang punya. Yaitu keseluruhan harus patuh pada panggilan ilahi. Hanya rahasia Al-Qadir pada bukti semoga. Sebutkannya Al-Qadir. Dalam hakikatnya hukum Tuhan turun. Jangan siapa yang bekerja, tentu yang perintahkannya. Tapi di antaranya yang punya akidah wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Orang mukmin yang begitu rupa dipercayai memegang senjata tajam bahwa dia tidak akan melukai orang tidak bersalah. Dan tidak mesti dia membalas, tetapi dia siap memberi maaf di atas barang yang pantas dimaafkan. Jadi makhluk yang lain dari yang lain tidak ada dikuatkan oleh undang-undang, tidak bisa ditegakkan oleh pendata, oleh iman dalam dada dan Quran. Maka dari karena itu Tuhan mengingatkan, ada bahaya kamu mengerjakan agama ini. Ada yang menimpa musibah, tapi ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah bahaya yang menimpa ke bumi atau kepada dirimu sama sekali keadaan itu kita sudah tertulis di dalam kitab ilahi, sudah tercatat dalam kadarnya yang qabli an nabra'aha, sebelum ditunaikan berlangsungnya. Jadi programa sama sekali sampai sekecil-kecilnya sudah siap. Apa maknanya? Bahwa kamu hamba-Ku benar-benar, bukan hamba yang dipermainkan. Aku menghadapimu benar-benar, bukan aku beranak tiri. Kamu kepadaku hendaklah benar-benar dan kamu rasakan cintaku. Itu artinya. Bukan kamu rasakan kekuasaanku, enggak. Kamu rasakan cintaku. Kejadian yang begitu itu, inna dzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah mengatur seluruh programa itu sampai sekecil-kecilnya, bukan sukar seperti apa yang dikirakan oleh tenaga manusia. Kenapa kami beritahu likailah ta'sau 'ala ma fatakum, agar kamu jangan berputus asa kalau ada pemberianku yang aku berikan, aku cabut kembali.
Walau tasrahu bima atakum, begitu juga kamu tadinya orang tidak berharga, miskin, hina, sakit, sekarang semua hilang, segar, bugar, terhormat. Kamu jangan buka daratan sampai kamu memanggah, menyombong. Sama sekali itu kehendak Tuhanmu. Dan dengan pengetahuannya, tinggal kamu hendaklah benar-benar bertuhan kepada Aku, kata Tuhan. Sebab aku benar-benar memandangmu hamba-Ku, bukan hamba yang lain. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Segala orang yang suka menyombong, yang menunjukkan lebih dirinya dari orang lain, Tuhan tidak akan berkasihan kepada mereka. Itu juga bencana-bencana dan roh yang seperti itu yang kita lupa. Alladziina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl. Ini sudah mendekati sungguh. Orang-orang yang batil tidak mau menggunakan hartanya untuk kebaikan, tapi untuk main-main dia suka menghabiskan hartanya. Bahwa murunan naga berbukul, bukan saja dia bakul, tetapi orang lain dianjurkannya pula jangan keluarkan uang untuk menolong itu. Maka maknanya mereka di kampung Aku sebagai Tuhannya yang memberi. Mereka mempunyai sikap sendiri, kemauan sendiri, cara hitungan sendiri, cara tingkah laku sendiri, lepas daripada apa yang aku sukai. Padahal aku menjadikan mereka satu ayah dan satu ibu. Mereka berpecah belah dan diambilnya kekuatan dan kekayaan dan kepandaian menjadi berpecah belah, menjadi melebihkan dirinya satu dari yang lain. Namanya tawallah, orang-orang yang berpaling, yang tidak mau mengerjakan yang baik itu. Baik mereka mengetahui, karena perbuatan mereka menahan duit itu, lantas Allah akan miskin, tidak punya uang, tidak punya harta. Jangan, dia punya kekayaan semua. Dengan perbuatan mereka menganiaya kepada orang lain, akan terus kerja itu miskin mata, maka akan tumbuh baliknya. Tuhan mempunyai sikap terpuji, yang berutang membayar, yang sakit berobat. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati lamma fi ahlil qasam abkhas tahqiq. Perkataan ilahi, buku-buku ruas-ruas daripada kata itu berisi semua. Demi sesungguhnya kami telah mengutus beberapa utusan kami. Artinya, hai Muhammad, satu, hai umat Muhammad, dua, telah banyak utusan kami yang kami utus sebelum Muhammad ini. Itu artinya kami utus wa anzalna ma'ahumul kitab, kami beri kitab, tidak kami suruh ngawur dari bangsa bumi dan bangsa langit ke bangsa udara. Tidak termasuk malaikat dan jin. Allah yang berpikir, yang saya tunggu itu manusia, bukan malaikat, bukan jin. Hakmur Rabbik, katakan Muhammad, kebenaran itu dari Tuhan engkau. Waman sya'a falyu'min, waman sya'a falyakfur. Siapa yang suka iman boleh, siapa yang tidak suka iman mau kafir boleh. Kata boleh bukan maknanya tidak istimewa. Karena tidak ada paksaan menerima agama ini, itu yang nyata. Apa rahasianya begitu itu?
rahasia roh yang dimasukkan kepada Adam. Roh itu yang ada dalam badan kita sekarang, satu jenisnya. Roh manusia tidak bisa dipaksa. Apabila dipaksa, dia begini. Macam jalan keluar. Tapi kalau dijalankan dengan akal budi, artinya akalnya dibuka, budi pun dihidupkan, dia bisa terima. Dan dia untuk bertahan. Tapi kalau dengan tipu daya, dengan paksaan, besok atau lusa akalnya tumbuh, dia tolak. Maka perbuatan Kristen dalam sifatnya dari dahulu sampai sekarang mulai tahu masuk selawat tentang semua menjadi agama terhadap yang sudah menolak agama Kristen sebagai agama sudah tidak tentu pengennya banyaknya. Sejarah dibangkar, kata-kata diperiksa, kepercayaan sudah banyak menimpanya. Tak bisa menjawabkan kesuciannya Injil lagi. Lebih-lebih salah. Kalau dia hidup dengan berani merubah sampai Allah mengutuk dia. Berlipat alaihi berjumlah nama kutubu. Di mana beradanya orang Yahudi melaknati sampai ini hari. Jadi rahasianya siapa yang suka iman boleh iman, siapa yang suka menolak boleh menolak. Bukan maknanya nanti tidak ada tanggungjawab. Nah, nafsu wa matayaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi ingat kata Tuhan, nafsu itu artinya pertemuan antara roh dengan badan kasar. Ketika jalan ke dunia, umur 15 tahun, tumbuhlah nafsu itu dengan matangnya. Maka yang bercinta menyebut ini benarlah benar diri, maksudnya diri manusia. Tidak nama diri kalau dirinya tidak ada, tidak nama diri kalau rohnya tidak ada. Benar diri, tidak berakal tu. Dan diri itu ketika dia sudah sampai pada ukuran baliknya, wa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Balik datang, Allah mengilhamkan kepada diri. Apa yang diilhamkannya? Pertama yang jahat, bukan yang baik. Taqwa dahulu di belakang yang baik, yaitu yang bersifat takwa. Kenapa yang jahat ini yang baik belakang? Yang datang dari perut ibu keluar, itu yang ada bergerak, mulutnya minta tetek. Minta tetek mau mengembangkan dirinya yang kata ini. Minta rohnya belum ada. Roh ada mintanya di umur 15. Dan itu kekuatan dari tarikan badan jasmani harus dimenangkan. Kalau tidak jadi manusia itu tumbuh. Tapi kehendak jasmani ini yang namanya nafsu bisa menjadi sifat hawa nafsu. Nafsu maknanya bahan bakar seperti bensin. Tapi kalau hawa nafsu ini tidak bahan bakar saja namanya lagi, dia sudah punya api.